Hai, selamat malam. Meneruskan yang kemarin. Jadi kita bodo amat lah ya. Di sini ada yang mau nonton atau enggak lah ya. Bodo amat. Yang penting ya kita Ini kenang-kenangan buat kita aja. ya kadang-kadang buat kita mendokumentasikan perjalanan hidup kita. Kan sebentar lagi kita mau punya dedek, punya anak, jadi biar anak kita tahu perjalanan hidup kita tuh kayak gimana gitu, susahnya kayak gimana, nanti biar dia lebih menghargai lah ya, Menghargai orang lain. menghargai orang lain, kita sebagai orang tuanya. Yang lebih terpenting bagaimana cara kita bersatu gitu. Wah, orang tua gue struggle ini ya. Aku baru tadi ngejok kamu. Apa? Harusnya kamu bilang dia menghargai kita, bukan menghargai orang lain. Apa hubungannya sih ceritain hidup kita, punya hidup kita sama dengan hargain orang lain? Oh iya, maaf. Oke, yang kita lanjut ya. Yang kemarin itu kita sampai ini kan, sampai mana? Sampai aku nyeritain proses kita balikan lagi. Proses kita balikan lagi, yang lumayan sulit ya pada saat itu, karena apa? Perjuangan aku yang lumayan. Kamu pengen pipis tau nggak? Hah? Belum pengen pipis. Pipis dulu lah. Takut. Oke. Oke, lanjut. Sebelum ke situ kan kemarin kita kan ngebahas sampai ada momen dimana hal itu jadi momen kenapa kita berpikir pengen balikan lagi gitu kan, momen dimana aku sama kamu ketemu, terus posisinya aku lagi sama cowok lain, kamu lagi sama Cewek pacar lain. kamu yang baru itu. Sebelum itu aku pengen nanya deh perasaan kamu ketika saat itu ngelihat aku. Dan aku juga mau nyeritain perasaan aku ketika saat itu ngelihat kamu sama pacar kamu yang baru. Oh iya ya. Jadi perasaan aku tuh pas kemarin, oh ya, kita pernah ada di satu titik ketemu di satu tempat. Pada saat itu gua dengan pacar baru, kamu dengan gebetan baru. Dan momen itu kan yang bikin kamu akhirnya ngehubungin aku. Ya, di momen itu. Dan dari situ mulai kamu mulai deketin aku lagi. Dari situ kan. Dari situ, pas malam itu kita ketemu kan di satu tempat lah, di satu tempat. Dan aku maksudnya merasakan perasaan yang emang lumayan apa ya? Gak bisa dideskripsikan lah, tapi sakit banget gitu. Ketika ngelihat kamu itu deket dipegang-pegang sama cowok lain gitu tangannya. Terus mungkin kamu juga ngerasain hal yang sama ketika saat itu. Karena aku sama cewek lain gitu. Perasaannya ya kacau aja gitu. Dulu waktu itu dia sama gue itu berbanding banget cara kita menunjukkan ekspresi ketika bertemu. Kalau kamu tuh kelihatan banget sedihnya ngeliat aku, ya nggak sih? Iya. Murung, diam, ngelamun. Kelihatan banget lah. Kalau misalkan gue kan ketawa-ketawa kan, aku happy gitu. Seneng. Padahal gue pulang bawa motor sambil Mewek. ku menangis sambil bawa motor Membayangkan gitu betapa kejamnya diri. Parah bener. Parah bener. Jadi emang saat itu kita masih merasakan hal yang sama sih, perasaan yang sama pada saat mungkin kita pacaran dulu. Aneh ya? Bedanya pada saat pacaran nggak terasa gitu hal-hal yang Aneh. kayak gitu. Aneh nggak sih menurut kamu untuk seseorang yang ketika lagi pas-pasan bertemu mereka ngerasain sakit
ngelihat orang yang mereka sayang sama orang lain, tapi hal apa gitu yang bisa bikin mereka pisah gitu, sedangkan mereka punya perasaan yang sama gitu, dan mereka nggak terbentur restu orang tua juga, apalagi terbentur agama, mungkin terbentur keyakinan. Oh, terbentur agama mungkin ya? Iya, karena kita jauh dari agama. Kamu ateis? Aku Islam. Ya, just kidding lah. Gitu lah, nggak ada sih yang halangin kita dari faktor keluarga atau apa, cuma nggak tahu kenapa makanya waktu itu kita terbentur kebingungan gitu. Aku yang bingung pada saat itu. Kamu yang kebingungan. Karena mungkin pada saat itu aku kan memutuskan untuk menikah nih, cuma pada saat itu aku berpikir bingung siapa yang pantas. Bukan siapa yang pantas, siapa nih orangnya gitu, bukan yang pantas. Kalau misalkan berpikir siapa yang pantas, aku apa ya, lihat diri aku juga nggak bakalan pantas buat semua orang gitu. Cuma siapa nih orangnya nih gitu. Karena mungkin itu hal yang bukan cuma dirasain sama dia aja sih. Maksudnya hal itu nggak dirasain sama gue, cuma mungkin pasti ada banyak orang di luar sana yang pernah ada di posisi kamu. Ya. Dia punya pacar, gue punya pacar nih bertahun-tahun, tapi kayak gue bingung gue mau nikah sama siapa ya gitu. Kayak dan juga merasakan perasaan yang emang nggak selalu pasti orang yang dia pacarin tuh adalah calon istri atau adalah orang yang mau dia nikahin kan. Iya, makanya kan katanya jodoh itu kan misteri. Dan pada saat itu kita pacaran hanya menjalani pacaran aja, saling sayang, saling suka gitu. Cuma kan kita juga nggak tahu siapa sih jodoh kita gitu. Nah di situ tanda tanya besar. Dalam hati gue pengen menikah nih cepet-cepet ini. Ya, maksudnya kan umur udah lumayan pas lah kalau aku ya. Tapi kan dalam hati walaupun gue punya pacar, siapa sih jodoh gue gitu. Dan pada akhirnya gue mencoba untuk mencari. Walaupun pada saat itu gue punya pacar gitu, dia punya pacar, tapi gue mencari hanya sekedar memastikan aja sih kalau aku. Dan itu hal yang mengejutkan sih buat gue, karena selama pacaran dia sering nunjukin kalau misalkan dia pengen nikah, tapi dia nunjukinnya tuh dia pengen nikahnya sama gue gitu loh. Anjing gak sih? Cowok. Tapi ternyata di belakang gue dia berpikiran, di belakang gue ibaratnya dia mencari lah gitu maksudnya. Walaupun di depan gue dia ada bahasa kayak aku pengen nikah gitu. Terus sering ngebahas tentang masa depan sama gue, pengen punya rumah di mana, pengen nikah kayak gimana, anaknya mau dikasih nama apa, cowok lah buaya gitu. Tapi ternyata di belakang gue dia memikirkan tentang sama siapa sih gue gitu. Walaupun dia membahas hal itu sama gue, tapi dia mikirin nikahnya sama gue atau enggak gitu. Dan mungkin dia mencari gitu. Karena pertanyaan gue. Aku kan dari dulu itu maksudnya ya kita boleh lah berencana menikah sama siapa. Kata Sujiwo Tejo kan, kita boleh berencana menikah sama siapa, tapi kita gak pernah tahu gitu hati kita itu untuk siapa gitu. Dan pada saat itu aku ngerasain kamu itu, karena kita pacaran udah lama banget kan, menurut aku udah lama banget, jalan 2 tahun lah ya. Karena gue baru pertama kali pacaran sampai tahunan gitu, biasanya 8 bulan, biasanya 3 bulan. Lu tahu kayak kredit kolor nggak? Kredit kolor yang sehari 1.000 itu kalau di kamu ada. Sampai 3 bulan. Tapi gue belum pernah, cuma ada aja tetangga gitu. Pernah bener. Jadi gue bingung gitu, apakah pada saat itu aku ngerasa masih sayang enggak sama kamu gitu, masih cinta apa enggak. Karena pada saat ketemu pun nggak ada getaran-getaran yang seperti biasanya atau seperti pertama kali ketemu gitu. Jadi ya dari situ. Kenapa kamu nggak mencoba untuk menyetrum gitu diri kamu gitu, atau aku gitu, atau mengendregin supaya kamu merasakan getaran gitu. Ya jokesnya garing. Oke. Jadi ya
ya begitulah, kebingungan dengan perasaan sendiri. Akhirnya ketika kehilangan, ini kita Terus akhirnya ketika ketemu saat pada malam itu, aku ngerasa, bo anjir, sakit men. Padahal gue yang memutuskan untuk pisah gitu kan, udahlah gitu. Tapi ketika gue sama cewek lain, dia sama cowok lain juga, kita disatukan dalam satu tempat, mungkin Tuhan sudah berkehendak ya, karena jodoh juga mungkin disatukan di satu tempat, kita itu merasakan apa ya, perasaan yang sama gitu. Aku sakit hati, dia sakit hati gitu. aku sakit hati, cuma berusaha enjoy saat itu. Iya, aku juga berusaha walaupun ini kan sama cewek aku yang waktu itu langsung mukanya diginiin. Jangan lihat, aku sudah diajak bercanda, aku senyum-senyum. Nah, hatinya gitu. Sampai aku dalam mobil, aku kan nganterin ke Serang kan, sama nganterin dia ke Serang. Aku diem aja sepanjang jalan, nyetir. Dia tuh emang orang yang nggak bisa nyembunyiin apa yang dia rasa. Iya, emang. Kamu tuh Dari dulu sampai sekarang juga. Kamu orangnya terbuka, belak-belakan. Kayak gitu. Sampai cewek itu nanya kan, kenapa gitu. Ingat lagi katanya, kau masih sayang sama dia. Ya akhirnya gue terbuka aja, akhirnya semua. Akhirnya kita terbuka bareng-bareng. Dia juga ngerasain hal yang sama. Karena pada saat itu cewek itu juga punya pacar. Aku punya pacar, kamu kan. Akhirnya kita merasa pada saat itu merasa cocok lah pada saat itu. Akhirnya bersatu. Tapi kita dengan perasaan masing-masing gitu, dengan perasaan yang sama mantan-mantan kita gitu. Akhirnya kita terbuka ya. Besoknya gue hubungin dia kembali, dan secuek itu loh. Siapa? Kamu. Ya? Iya, pas aku nelfon pagi-pagi tuh. Iyalah, lo pikir? Durhaka kamu lo ke suami. Iyalah. Kamu pikir siapa sih orang yang bakal tetap bersikap manis, baik ketika diperlakuin kayak gitu? Buaya. Kamu pikir aku bakal dengan, oh iya, gimana kabar kamu? Setelah kejadian semalam kita bertemu. Kamu sama cewek kamu, dan aku tahu kamu nginep gitu karena kamu di situ jam. Nah, iyalah, kamu malam-malam. Udah jangan ngomong nginep dong. Jangan ngomong nginep dong, sensor. Itu. Ya oke dong. Ya terus kamu ngontek aku kan langsung malam kan? Malamnya kamu langsung ngontek aku. SMS karena WhatsApp gue diblokir. Gue lupa kalau misalkan dia tuh punya satu lagi nomor gitu yang coba gue doang yang tahu gitu. Nomor paket. Dan ternyata dia ngontek gue pakai nomor itu. Dia lupa kalau nomor itu nggak diblokir. Nggak aku bales kan? Yeah. Besoknya kamu nelpon. Pura-pura loh, anjing. Tahu nggak sih bullshitnya tuh, bahasnya tuh kayak gimana? Dia nelpon siang-siang. Pagi itu jam 9. Gue tuh lagi aku udah ngampus belum sudah ya? Udah. Gue lagi nggak ngampus, terus dia ngomong, aku mau ke rumah ya, mau ngambil baju koko aku. Baju koko aku ada di situ kan, ngapain gitu loh. Sholat aja kagak lu nanyain baju koko rumah gue. Gitu. Anjir banget modusnya tuh, alasannya tuh gitu. Terus ya akhirnya gue ngomong kayak gini, nggak usah kamu yang ngambil, aku aja yang nganterin ke rumah. Gue gituin kan. Akhirnya gue ke rumah dia kan, gue sambil bawa buku yang isinya semua tentang dia gitu, buku. Terus diary. Foto-foto gue sama dia yang udah gue cetak gitu, gue kasih sama dia. Gue cuma mau udahlah gitu, gue kasih semua, gue balikin semua yang udah pernah kita lewatin gitu, gue balikin semua yang udah pernah lo kasih gitu, sambil ngasih koko juga gitu.
Dari situ dia baru belak-belakan di rumah sama gue. Dia nyeritain terang-terangan pengen balikan, terang-terangan tentang perasaannya. Sejujur-jujurnya dia baru pertama kali gue ngeliat ada laki-laki yang kayak mungkin setulus itu sih. Emang iya? Nangis di depan. Emang iya? Iya, maksudnya emang kamu ngelihatnya seperti itu? Iya. Ngelihatnya kamu waktu itu bener-bener membutuhkan aku gitu. Ya emang. Bener-bener menyesali. Kalau menyesali ya pastilah ya. Jadi pelajarannya buat kita pada saat itu mungkin gue merasa ya tidak pernah sadar pada diri gue sendiri gitu tentang apa yang gue butuhin, dan akhirnya gue mencari padahal yang gue butuhin ada di depan mata gitu karena saking tidak sadarnya gitu, Saking tidak mengertinya. saking tidak mengertinya lah, akhirnya ya gue menyesali. Tapi tidak semudah itu Ferguson untuk mendapatkan kamu kembali. Karena pada saat itu juga kan kamu banyak cowok yang ngedeketin kan. Dan ada beberapa cowok yang ngajak nikah, ngajak serius gitu kan. Gue di situ mulai terpacu, anjir. Jangan sampai kedulu ini gitu. Karena menurut aku gimana sih posisinya lo sebagai orang yang ngerasa kayak gue udah nyakitin dia, ditambah gue harus berhadapan sama orang-orang baru yang punya niatan serius juga gitu sama dia lo. Yeah. Gimana rasanya lo tetap punya rasa percaya diri untuk tetap memperjuangkan gitu? Karena posisinya, kalau mau posisinya kamu masih pacaran sama aku, kamu gak nyakitin aku, tapi tiba-tiba kamu gak serius nih sama aku, terus tiba-tiba ada orang yang ngedeketin aku buat nikahin aku gitu. Ketika kamu balik lagi, aku pasti punya alasan untuk tetap milih kamu, karena aku kan waktu itu posisinya punya pacar dan aku sayangnya sama kamu. Tapi posisinya waktu itu gue lagi ngerasa sakit hati. Orang kan kebanyakan kalau misalkan lagi sakit hati membuka diri untuk orang kan ya. Enggak nyadar gitu maksudnya, membuka diri untuk orang gitu. Jadi kesempatan kamu untuk ngedapetin aku waktu itu kecil banget gitu, maksudnya. Tapi karena gue tahu ya di situ gue udah nyakitin dia, gue sadar nggak semudah itu ngedapetin hati dia kembali. Makanya pada saat itu gue berusaha sangat keras banget sih. Menurut aku baru pertama kali ngelakuin hal tersebut sama cewek. Baru pertama kali. Banyak hal yang aku lakuin pertama kali itu buat kamu sih. Beneran. Kayak misalkan bela-belain buat balikan, minta balikan ke kamu. Dulu aku sangat gengsi sekali kalau udah pacaran, udah putus aja. Kalaupun mau balikan ya paling balikan yuk atau misalkan apa gitu. Nggak mau ya udah gitu, selesai. Nggak sampai segitunya. Karena pada saat itu gue udah berpikir bukan untuk pacaran lagi. Karena buat menikah gitu kan. Untuk memutuskan untuk menikah. Dan aku udah disadarkan oleh keadaan gitu. Kalau memang yang aku butuhin tuh ada di kamu gitu. Kamu ngerasa itu nggak? Ngerasa saat itu banyak orang yang bilang kan kadang sakit yang kita terima tuh ya setimpal sama sakit yang orang lain rasain gitu. Rasain. Maksudnya? Yang kamu rasain? Aku juga yang ngerasain itu. Kamu inget gak pas kamu mutusin buat ninggalin aku, gimana aku galaunya, gimana aku nangisnya, gimana aku mohonnya, gimana aku ngemis-ngemisnya ke kamu supaya kamu gak ninggalin aku. Aku sampai ngomong kayak gimana jadinya gue kalau misalkan lo gak ada gitu, gimana jadinya gue kalau misalkan gue udah terbiasa sehari-hari sama lo gitu, gue udah terbiasa, gue gak bisa sama lo. Aku sampai segitunya kan, gue sampai ngejanjiin diri gue untuk, gue janji kok maksudnya gue bakal ngelakuin apa aja yang lo mau gitu, maksudnya gue bakal belajar lebih lagi untuk jadi perempuan yang lo mau gitu. Gue sampai berjanji kayak gitu ya. Parah banget lah, saking galaunya gue, orang tua gue, keluarga gue itu sampai ikut campur, semuanya turun tangan gitu, gimana caranya buat nyituin gue gitu, sampai
gue nggak pernah segalau itu sama laki-laki sumpah. Itu pertama kali gue ngerasain sakit bener-bener gitu. Karena emang ya gue juga pengalaman pertama kali gue pacaran paling lama ya sama dia. Gue juga paling lama pacaran cuma pernah 1 tahun doang gitu. Iya. Sama cowok. Ya jadi Ya kayak gitu. setelah itu perjuangan gue tuh lumayan sangat ya. Aku nyakitin kamu ya? Iya. Jadi akhirnya kebalik. Dia yang nggak semudah itu menerima gue balik gitu. Dan akhirnya gue ngerasa it's okay karena gue udah nyakitin dia, gue terima apa yang dia berikan gue juga gitu buat aku gitu. Ya udah, akhirnya gue stres itu, gue sampai apa ya? Sampai maksudnya hilang akal sehat gue ngelakuin hal yang emang di luar maksudnya di luar pikiran gitu, sampai kamu banget gitu ya? Iya, bukan gue banget gitu, karena emang stres banget, stresnya ya nggak tahu kenapa gue baru ngerasain hal itu gitu. Dan akhirnya emang kebukti lah sekarang ya apa yang aku perjuangin gitu. Akhirnya ya kita berjodoh, dijodohkan, walaupun emang tidak mudah. Ya perjalanannya emang sangat panjang sekali gitu, sampai kita juga setelah memutuskan untuk kembali, tidak semudah itu, tidak semulus itu gitu. Ketika gue ditanya sama orang tuanya mau kapan nikah, gue dipanggil terus ditanya sama mamanya itu, mau kapan? Ngode banget kan. Sedangkan pada saat itu ya gue bukan gak serius sama dia, tapi banyak hal yang emang harus gue persiapin gitu dari segi finansial dan lain-lain gitu ya. Jadi ketika nanya kayak gitu dengan percaya dirinya gue oke lah, kalau misalkan ini jodoh gitu, gue serahin semuanya pada Allah, pada Tuhan, gue serahin semuanya. Gue bilang pada saat itu 3 bulan lagi, dengan posisi gue pada saat itu nggak pegang uang sama sekali, di kantong cuma ada 15.000, tabungan juga nggak punya. Orang tua udah angkat tangan karena orang tua gue dari jauh-jauh hari ya, maksudnya udah jauh-jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalkan anak-anak pengen nikah atau apa ya cari uang sendiri, ya cari modal sendiri lah ya, karena memang ya orang tua juga bukan yang serba ada gitu, cuma cukup aja gitu buat kehidupan sehari-hari, buat ngidupin anak, buat sekolah pendidikan, ya udah gitu aja. Kalau misalkan sejauh itu ya cari sendiri gitu. Dan akhirnya kita berjuang bareng selama 3 bulan itu, cari uang dari nol, RP 0, hingga akhirnya terselenggara acara yang lumayan lah ya di kampung itu, lumayan lah sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Itu lumayan sih. Subhanallah banget. Jadi dibukain jalannya tuh. Emang bener kalau udah kita ada niat baik, udah punya niatan baik, dikasih karena jalan, niatnya juga kita baik itu, pengen ibadah, karena gua juga udah pengen menyelesaikan kehidupan gua yang dulu gitu, yang gelap banget. Jadi pengen insaf lah ya. Udah akhirnya banyak lah hal-hal ajaib yang terjadi pada saat itu gitu. Allah itu membukakan rezekinya selama 3 bulan loh. Akhirnya gue dapat kerjaan di sini, gue sempat kerja bareng sama dia juga gitu. Selama 11 hari. Sampai sakit. Gue 11 hari itu nggak di satu tempat, boy. Jadi seminggu itu dulu di Menes ya, Pandeglang di Banten. Setelah itu gue lanjut ke Ciptagelar di Sukabumi. Dan Sukabumi itu di pojok juga, di atas gunung. Ciptagelar lu kalau misalkan lu tahu di mana tempatnya, itu jauh banget, lumayan. Setelah itu gue balik ke rumah malam jam 10 ya.
jam 10 tidur, jam habis subuh gue berangkat lagi ke Anyer. Anyer itu lumayan jauh lagi, Anyernya bukan di Anyer kota, di Anyer ke dalam lagi karena ada kerjaan lagi. Dan disitulah gue nggak full ngerjain apa yang harus dikerjain di tempat itu. Gue sakit, akhirnya yang nge-backup istri gue di situ sedikit bisa lah ya. Terus gue balik juga ya memaksakan lah. Gue batuk, darah, muntah darah, ke rumah berobat, periksa, ternyata paru-paru gue kena. Paru-paru kena, bolong segede gini paru-paru. Itu ada cairan, katanya itu udah lama banget karena kebiasaan begadang, karena saat itu pola hidup gue sangat jelek sekali, sering begadang dan lain-lain lah. Kenangannya banyak lah. Iya. Gimana ya? Perjuangan banyak banget. Perjuangannya banyak banget. Jadi sempat dia juga sakit pas H-3 pernikahan dia juga sakit, sempat diinfus juga karena kecapean. Karena kita ngelakuin semuanya sendiri ya, persiapan pernikahan kita semuanya sendiri gitu. Mulai dari nyebar undangan, fitting baju, panggung, semuanya kita lakuin sendiri. Kita sendiri, berdua doang, nggak ada yang ngebantuin sama sekali. Ya. Ada beberapa orang, satu dua orang lah yang bantuin, dan itu pun tidak full karena gua pada situ nggak enak lah ya. Karena kita nggak punya dana untuk ngasih jadi fasilitas ke mereka gitu, seperti kayak uang buat ongkos gitu, kayak karena kita nggak punya uang gitu, makanya kita nyebarin undangan sendirian gitu karena nggak punya ongkos buat ngasih orang kalau nyuruh gitu ya. Segitunya lah gitu, maksudnya perjuangan kita buat pengen nikah gitu. Lumayan gitu. Sampai setelahnya ternyata belum selesai, walaupun kita udah nikah, udah sah, kita masih punya utang. Dan setelah itu kita harus kerja keras lagi dengan kehidupan kita yang baru dimulai. Kita ya harus kerja keras buat lunasin utang itu dan menuhin kebutuhan kita sehari-hari gitu loh. Tapi tapi kita bisa ngelewatin itu ya. Bisa ngelewatin itulah. Alhamdulillah lah ya. Sangat apa ya? Walaupun harus kata orang tua dulu, orang yang mau nikah kan ada di pingit-pingit, kayaknya nggak boleh ketemu. Boro-boro kita itu nggak ada. Suatu hari mau nikah juga kita H-1 masih bersama-sama, masih berdua, kita keluar ambil baju. H-3 kita masih nyebar undangan, nggak ada pingit-pingitan. Pagi-paginya kita ribut dulu, cuma gara-gara panggung. Iya. Mau hari H kita ribut ya pagi-pagi ya. Iya. Terus setelah menikah, kita cuma 4 hari di rumah orang tua ya. Kita memutuskan oke lah, kita pengen mandiri. Kita ngontrak rumah. Ya di sanalah kehidupan sesungguhnya. Kita sempat susah, yang susah bang. Dibilang susah banget. Kita pernah punya uang sehari cuma 2.000, makan gimana caranya coba. Sedangkan dia kuliah harus punya jajan dan lain-lain. Untung sih kita waktu dulu nikah, pertama nikah dengan kehidupan yang seperti itu, kita nggak kaget banget karena kita nggak berekspektasi tinggi. Ketika setelah nikah kita bakal hidup enak, kita nggak berekspektasi kayak gitu. Karena sebelum nikah pun kita tahu kondisi masing-masing. Kehidupan kita kayak gimana, pekerjaan dia yang belum pasti, gue juga nggak berekspektasi kalau misalkan gue nikah sama dia gue bakal hidup enak gitu. Karena ya gue mengenal dia lama gitu, maksudnya gue tahu pekerjaan dia apa gitu, dan resiko gue untuk memutuskan gue mau nerima dia apa adanya gitu ya. Kehidupan setelah nikah juga ya harus gue terima gitu, kayak gimana pun juga gitu. Ya benar. Kita nggak berekspektasi. Jauh lah orang
Orang-orang udah nikah bulan madu, kemana-kemana. Kita di rumah aja. Tapi malahan emang kebalik sih kita ya. Sebelum menikah kita malahan sering jalan-jalan. Karena dulu emang gua sering banget kerja sambil main gitu. Memang pekerjaan gua kerja sambil main dan gua sering ngajak dia gitu. Tapi setelah menikah, bus kembali ke nol. Kita kembali ke nol dan akhirnya berjalan 1 tahun lebih sekarang ya. Alhamdulillah lah. Kesusahan-kesusahan itu udah kita lewatin. Terus hidup kita udah lumayan membaik gitu. Sekarang hidup di Jakarta yang serba ginilah, tapi kita masih alhamdulillah bersyukur makan gak pernah kurang, pengen jajan juga masih bisa, pengen beli barang-barang juga masih bisa, alhamdulillah. Ya itu berjalan sangat panjang sekali. Nanti kita bakal ceritakan kembali ya setelah kita menikah gimana kita ngejalanin rentetan itunya. Jadi biar anak kita tahu nih. Jadi pelajaran juga buat semuanya. Ambil aja yang positifnya lah. Iya. Jadi banyak banget sih sebenarnya ya. Cuma kayak saking banyaknya kadang kita suka lupa kayak dari mana ya gitu diceritainnya. Iya. Banyak banget. Saking banyak banget yang dilewatin gitu. Apa ya? Apa? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Aku lupa apa ya? ngomong apa. Apa ya? Apa ya? Gitu. Gitu apa? Aku suka sedih sendiri gitu loh kalau misalkan inget-inget pertama-tama kita, perjuangan kita buat nikah tuh gitu. Iya. Nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Nah, buat semuanya, kita kan ini adalah contoh orang yang nikah muda gitu. Perjalanannya seperti ini nggak mudah gitu. Tapi emang untuk memutuskan nikah di umur yang muda itu menurut gua sih, kalau gue ya baik sih, lebih baik karena banyak hal-hal yang positif, banyak hal yang bisa kita kerjain juga gitu sebelum pada akhirnya kita tua gitu. Maksudnya kalau nikah muda kita punya anak, nanti anak kita masih muda, anak udah agak dewasa, jadi enak lah. Tapi memang tidak semudah itu. Kita juga sering cekcok, sering perang. Intinya anak muda zaman sekarang tuh kan sering lihat postingan-postingan yang romantis di Instagram atau di mana gitu. Terus komen lah, pengen nikah juga lah, pengen apalah. Ya, menurut gue sih pesan gue buat mereka ya jangan terlalu berekspektasi tinggi lah soal pernikahan tuh. Kehidupan lo bakal kayak mereka, kehidupan lo bakal enak kayak mereka kalau misalkan menemukan semesta tuh mendukung. Ya, semesta itu mendukung. Dan menemukan orang yang pas sih. Iya, gini loh. Mereka bakal beruntung kalau misalkan mereka hidup di keluarga yang punya gitu, misalkan pengen nikah nggak memikirkan biaya, dibiayai oleh orang tua gitu, dan bukan misalkan dukungan dari segi material juga maksudnya. Iya. Dari semua hal gitu didukung gitulah ya. Dari kayak misalkan persiapan supportnya ketika persiapan mau nikah, terus setelah nikah kalian nggak ngerasain hidup susah, bisa seneng-seneng gitu ya, itu baru terus kalian nikah sama orang yang kalian sayang gitu, kalian nikah sama orang yang tepat, itu baru Tapi kalau misalkan kalian nikahnya sama seseorang yang menurut kalian tepat ternyata enggak gitu, buru-buru nikah karena pengen kayak orang-orang tuh gitu, akhirnya kalian nggak menemukan seseorang yang tepat gitu, terus menikah dengan cara yang nggak tepat di waktu yang tepat gitu, memaksakan diri gitu, itu enggak. Jangan terlalu berekspektasi tinggi lah. Ya kalau misalkan kebahagiaan mah pasti ya, itu udah hukum pasti, kebahagiaan itu pasti kita dapetin sih. Cuma prosesnya untuk mencapai kesan itu tidak mudah. Kita waktu itu jujur loh, nikah bukan kita sok suci ya. Bukan kita sok suci, bukan kita sok baik gitu. Kita menikah
bener-bener bukan karena alasan kita pengen sama-sama terus setiap hari. Kalau misalkan untuk sama-sama pas pacaran juga kita bisa sering banget ya, kita hampir Tiap hari lah. setiap hari kita sama-sama, setiap hari kita bareng-bareng gitu. Bukan karena alasan itu gitu, bukan karena alasan kita pengen berduaan terus, tapi karena gue sama dia tuh punya tujuan yang sama loh gitu di dalam hidup kita tuh gitu. Pengen Karena memperbaiki diri. pengen memperbaiki diri dan ada sesuatu yang pengen kita capai gitu, dan kita ngerasa kayak gue butuh seseorang untuk mencapai hal itu gitu loh. Makanya kita mutusin untuk menikah gitu. Dan itu yang gue sebut kenapa gue baru nemuin tujuan hidup gue setelah nikah gitu. Ya. Bukan pas sebelum nikah gitu. Gue baru nemuin cita-cita gue baru nemuin keinginan gue dalam hidup tuh setelah gue nikah. Ya karena itu. Bukan karena so suci sih, bukan karena so baik gitu. Ya, apalah artinya? Kalian sudah suci Kabupaten Besi Mandala. Masih itu nggak tahu ya? Kamu nggak tahu ya? Orang-orang, aku suka lihat tuh banyak yang nyepelein banyak yang apa sih? Nikah tuh enak ya gitu. Aku suka ngeposting foto kita berdua Ya, atau enak apa. lah. Enak banget ya punya suami atau kayak gimana? Ya enak lah. Enak dong. Kalau kita sama orang yang bener mah pasti enak aja. Ya itu juga salah satunya sih. Pilih orang yang tepat, walaupun kita dalam keadaan susah pun, ketika kita bersama orang yang tepat kita nggak bakal ngerasa kesusahan sih. Ya Nah, walaupun itu. nantinya kita mengeluhnya bersama-sama gitu, nggak susah sendiri-sendiri ya. Nah itu makanya mungkin hal yang membuat kita waktu itu masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa senang-senang pas kita hidup di kontrakan. Ya. Pertama kali kita nikah itu ya karena kita bersama orang yang tepat mungkin. Nggak sih? Ya. Kita waktu itu nggak pernah berantem karena materi kan, Ya. waktu di kontrak. Padahal posisinya waktu itu kita cuma pernah megang uang berapa ribu, kita makan ibaratnya Seadanya. beras pun dikasih sama orang tua loh gitu maksudnya ya. Bukan dikasih, kita minta, Iya, ngambil, kita minta. nyuri. Terus minta telur gitu buat makan, Buat gitu. makan. Terus gue dalam posisi gue kuliah, bayar kontrakan kita ngejual HP gitu. Padahal kontrakan tuh cuma 500.000 loh gitu. Ya kan? Tapi Cuma lumayan. 100.000 loh. Kita tapi ngejual HP saking kita nggak punya uangnya gitu. Tapi kita bisa ngelewatin itu gitu. Kita nggak pernah ngeluhin materi, kita nggak pernah ngeluhin uang gitu. Tapi malahan kita sering cekcok pas materi kita berkecukupan ya. Aneh Karena ya. waktu yang berkurang. Karena waktu yang berkurang itu sih. Karena waktu kebersamaan kita yang Tapi berkurang. seiring berjalan waktu kita saling mengerti, karena ini pun untuk masa depan kita berdua, ya akhirnya sekarang fine-fine aja lah. Sekarang semuanya membaik lah Membaik. dari segi apapun itu. Amin. Jadi segitu aja cerita kita pada episode kali ini. Nanti setelah ini kita bakal cerita setelah pernikahan ya, yang tadi kita omongin perjalanan hidup setelah menikah, kita pernah makan ini itu kita bakal Makan. ceritain di episode selanjutnya. Oke. Oke, selamat malam, dadah. Kalau sama sih ngobrol. Serius ini Maya? Serius. Serius tapi